tahu nggak sih, ada beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua faktor perilaku, yang ketiga ada faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat ada faktor genetika. Pada penelitian dicantumkan jika faktor lingkungan berperan paling besar dalam kesehatan, yaitu sebanyak 40%, dan faktor perilaku sebanyak 30%, serta faktor pelayanan kesehatan sebanyak 20%, dan yang faktornya paling rendah yaitu ada faktor genetika. Nah, sekarang pakai kamera depan saja ya. Tadi kan sudah disebutkan apa saja faktor yang mempengaruhi dari kesehatan. Terdapat juga isu-isu kesehatan. Contohnya ada perubahan iklim. Apa saja sih dampak dari perubahan iklim? Yang pertama ada penurunan kualitas air. Dapat dilihat di daerah-daerah sekitar kita masih terdapat banyak sekali sumur-sumur yang tercemar oleh bakteri Escherichia coli. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut dapat disebabkan karena pembuatan septic tank yang tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada pengelolaan limbah serta sampah. Nah, pengelolaan sampah serta limbah yang tidak sesuai dan tidak tepat dapat memperburuk dampak perubahan iklim itu sendiri. Nah, dengan cara apa sih kita dapat mengelola sampah dan limbah? Yaitu yang pertama dan yang paling utama, kita harus meminimalisir sampah. Lalu yang ketiga ada ahli fungsi lahan. Nah, sudah banyak ditemui di daerah-daerah sekitar kita atau dimanapun itu, sekarang banyak sekali terdapat perubahan alih fungsi lahan yang semulanya adalah lahan pertanian, sekarang dibangun oleh bangunan-bangunan industri serta perumahan. Sekarang kita masuk ke STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Apa sih pengertiannya? STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Nah, STBM sendiri memiliki 5 pilar. Apa saja? Yang pertama ada stop BABS atau stop buang air besar sembarangan, karena buang air besar sembarangan menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya diare, lalu hepatitis A, lalu kolera, lalu kecacingan, lalu tifoid, lalu ada paratifoid, lalu ada polip, dan yang terakhir ada disentri. Lalu pilar yang kedua ada CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini merupakan cara paling efektif untuk membasmi penyakit diare, karena sampai dibuat keputusan oleh Menteri Kesehatan. Nah, syarat CTPS yang benar yang pertama yaitu menggunakan air bersih yang dapat dialirkan. Yang kedua, menggunakan sabun. Lalu yang ketiga, penampungan atau saluran air limbah yang aman. CTPS harus diterapkan di 5 lingkungan. Contohnya di sekolah, di rumah tangga, tempat umum, institusi kesehatan, dan juga tempat kerja. Lalu ada lagi pilar yang ketiga, ada penanganan air minum dan makanan oleh rumah tangga. Kalian tahu nggak sih, air yang digunakan di daerah Pati pada tahun 2021 baru terdapat 21% air yang aman untuk diminum. Nah, apa aja sih syarat atau ciri-ciri air yang aman? Nah, yang pertama ada di ciri fisiknya, yaitu dari rasa. Air yang aman tidak memiliki rasa, bau, dan juga warna. Yang kedua ada dari faktor fisik. Yang ketiga dari faktor mikrobiologinya. Lalu kita masuk ke 5 kunci keamanan pangan, yaitu yang pertama selalu jaga kebersihan makanan. Yang kedua, pisahkan makanan matang dan mentah. Yang ketiga, masak selalu makanan dengan matang sempurna. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang aman. Yang kelima, gunakan bahan-bahan yang bersih.
kita masuk ke masalah klasik pangan. Yang pertama ada potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi. Nah, di sini ada contoh bahan pangan yang tidak aman yang untuk digunakan di makanan. Contohnya ada rodamin B yang biasa terdapat di warna kerupuk. Yang kedua ada boraks, yang ketiga ada formalin, lalu yang keempat ada metanyl yellow yang biasanya digunakan pada kerupuk. Kita juga harus mementingkan kemasan atau wadah pangan agar saat kita mengonsumsi makanan tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang ditimbulkan oleh wadah yang kita gunakan. Lalu kita masuk ke pilar yang keempat, ada pengelolaan sampah. Potensi dari resiko kesehatan akibat sampah ada banyak sekali. Yang pertama contohnya ada pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, tanah, dan juga air. Contohnya saat kita membakar sampah, sampah itu akan ke udara dan menimbulkan zat dioksin yang dapat menyebabkan kanker loh. Lalu yang kedua ada tingginya kepadatan pada faktor penyakit. Yang ketiga ada peningkatan penyakit menular. Nah, pengolahan sampah bisa kita lakukan dengan 3R, yaitu yang biasa kita dengarkan ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, banyak loh dampak yang ditimbulkan jika kita tidak dapat mengelola sampah dengan benar, yaitu yang pertama dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang kedua ada gangguan genetik dan reproduksi. Lalu yang ketiga ada kerusakan harta dan juga benda, yaitu lalu yang keempat ada gangguan kerusakan ekonomi. Lalu ada gangguan kerusakan tanaman dan binatang. Dan yang terakhir ada kerugian ekonomi yang sangat amat besar. Kita masuk ke pilar yang terakhir, yaitu yang kelima, pengelolaan limbah. Limbah ada limbah cair dan padat.